Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Insya Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi rangkuman PAI kelas 1 pada semester 2. Seperti biasa, sebelum kita memulai belajar, hendaknya kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kesempatan. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada semester 2 ini, kita akan membahas 5 bab, yaitu pada bab 6, kita akan membahas Al-Quran Pedoman Hidupku. Pada bab 7, kita akan membahas kasih sayang terhadap sesama. Pada bab 8, kita akan membahas aku suka berterima kasih dan disiplin. Pada bab 9, kita akan membahas membiasakan hidup bersih. Dan pada bab terakhir, yaitu bab 10, kita akan membahas Nabi Adam alaihi salam manusia pertama. Langsung saja kita masuk ke bab 6, yaitu Al-Quran Pedoman Hidupku. Mari mengenal harokat. Di pertemuan kali ini, kita akan mengenal lebih banyak macam-macam harokat. Pada pertemuan sebelumnya, dijelaskan bahwa harokat adalah tanda baca huruf hijaiyah. Dan fungsi harokat adalah untuk membunyikan huruf hijaiyah. Yang pertama adalah fathatain, yaitu huruf alif yang berharokat fathatain, maka dibaca an. Yang kedua, kasrahtain, yaitu huruf alif yang berharokat kasrahtain, maka dibaca in. Dan yang ketiga adalah dhammatain, yaitu huruf alif yang berharokat dhammahtain, maka dibaca un. Yang keempat adalah sukun. Huruf yang menggunakan tanda sukun tidak bersuara sendiri, tetapi menempel pada huruf sebelumnya. Contohnya, huruf alif berharokat fathah dan huruf ba berharokat sukun, maka dibaca ab. Dan yang kelima adalah tasydid. Tasydid artinya hurufnya dibaca 2 kali, tapi disingkat menjadi 1. Contohnya, huruf alif yang berharokat fathah dan ba bertanda tasydid, maka dibaca abba. Sekarang, mari kita mencoba membaca huruf hijaiyah pada sebuah kata. Qalamun, artinya pulpen. Kitabun, artinya buku. Miftahun, artinya kunci. Dan haqibatun, artinya tas. Sekarang, mari kita membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pesan pokok dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas artinya bersih hati. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Dan surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Artinya, 1, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan surat Al-Ikhlas berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 7, yaitu kasih sayang terhadap sesama. Mari mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Asmaul Husna dibaca ketika berdoa. Dan jumlah Asmaul Husna ada 99. Contoh Asmaul Husna yaitu 1. Ar-Rahman, yang artinya Allah Maha Pengasih. 2. Ar-Rahim, yang artinya Allah Maha Penyayang.
Dan masih banyak lagi contoh nama-nama Asmaul Husna. Kita dapat mencontoh sifat Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi keluarganya, umatnya, dan orang yang berada di sekitarnya. Gimana sih cara meneladani sifat Nabi Muhammad SAW? Sangat banyak cara kita untuk meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama, bersikap jujur, yaitu tidak berbohong. Yang kedua, bersikap bijak dan cerdas, yaitu tidak gegabah dalam menghadapi suatu masalah. Yang ketiga, menyayangi saudara kita, yaitu tidak menyakitinya baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Yang keempat, menghormati ayah dan ibu, yaitu dengan bersikap sopan kepada mereka, dengan tidak mengangkat suara di depannya. Yang kelima, menjadi orang yang amanah, yaitu yang dapat dipercaya oleh semua orang. Dan yang keenam, menyampaikan kebaikan, yaitu selalu menyebarkan kebaikan sekecil apapun dan kepada siapapun. Semoga keenam contoh cara meneladani sifat Nabi Muhammad ini dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita, ataupun kepada saudara kita dan teman-teman kita. Bab 8, yaitu aku suka berterima kasih dan disiplin. Mari mengucapkan terima kasih. Ucapkanlah terima kasih kepada orang-orang yang kita sayangi, misalnya kepada orang tua kita, karena merekalah yang telah merawat kita dari kecil hingga saat ini. Lalu kepada guru kita, karena mereka telah membimbing kita semua dengan penuh kesabaran. Lalu kepada saudara kita, teman, ataupun tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun yang telah membantu kita dengan penuh ketulusan. Berperilaku disiplin sangatlah penting. Berperilaku disiplin menggambarkan bahwa diri kita adalah orang yang bersih dan terjadwal. Dan disiplin pula memiliki banyak sekali manfaat, yaitu 1. Disiplin waktu, yaitu dengan tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, dan berangkat sekolah tepat waktu. Manfaatnya, tubuh kita menjadi sehat, belajar jadi lebih siap, dan tidak terburu-buru. 2. Disiplin ibadah, yaitu sholat tepat pada waktunya dan membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan. Manfaatnya, hati menjadi lebih tenang, Allah pun sayang kepada kita, dan hidup menjadi lebih berkah. 3. Disiplin berpakaian, yaitu dengan memakai baju ataupun seragam dengan rapi. Manfaatnya, kita dapat terlihat lebih sopan dan siap dalam belajar dan dihargai oleh guru ataupun teman. 4. Disiplin menepati janji, yaitu dengan menepati janji kepada teman ataupun guru ataupun orang tua. Manfaatnya, kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh teman ataupun guru, ataupun orang tua, dan disenangi banyak orang. 5. Disiplin mengikuti kegiatan sekolah, yaitu dengan ikut upacara, senam, dan pelajaran tanpa bolos. Manfaatnya, kita bertambah ilmu, mendapat ilmu, sehat, dan jadi siswa yang aktif. Karena disiplin berarti kita patuh dan taat pada peraturan yang telah ditetapkan. Semoga kita dapat menjadi salah satu orang yang dapat menerapkan perilaku disiplin itu dalam kehidupan sehari-hari. Bab 9, yaitu membiasakan hidup bersih. Mari hidup bersih dan bersuci. Bersuci adalah salah satu cara untuk hidup bersih. Bersuci adalah membersihkan diri dari najis dan hadas. Nama lain dari bersuci adalah thaharah. Di antara yang termasuk najis dan cara membersihkannya adalah 1. Air kencing manusia, 2. Kotoran manusia, dan 3. Bangkai. Dan salah satu membersihkannya adalah dengan mencucinya dengan air yang bersih dan mensucikan sampai betul-betul bersih. Sedangkan buang air kecil, buang air besar, dan kentut itu termasuk hadas, dan cara membersihkannya cukup dengan berwudu. Berwudu.
Berwudu dapat dilakukan kapan saja, baik sebelum sholat, hukumnya wajib, maupun sebelum tidur, hukumnya sunnah. Wudu menggunakan air yang mengalir, yang suci, dan mensucikan. Wudu dilakukan secara tertib, yaitu berurutan sesuai dengan tata cara wudu. Tata cara berwudu. Pertama, mencuci tangan. Kedua, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ketiga, membasuh hidung sebanyak 3 kali atau menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, istinsyak dan istinsyar. Keempat, membasuh wajah. Kelima, membasuh tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kepala. Ketujuh, membasuh telinga. Kedelapan, membasuh telapak kaki. Dan setelah berwudu, kita dianjurkan untuk berdoa. Bunyinya, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu, yaitu dengan menggunakan debu yang suci. Tayamum dilakukan jika kita tidak menemukan air atau kita dalam keadaan sakit yang tidak boleh terkena air. Tata cara bertayamum. Pertama, letakkan tangan di atas debu yang suci. Lalu usapkan ke wajah. Lalu tempelkan kembali tangan ke debu yang suci. Kemudian usapkan ke tangan. Perlu diingat, tayamum ini dilakukan hanya ketika keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita menggunakan air. Bab 10, yaitu Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Malaikat, iblis, dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Adamlah manusia pertama yang Allah ciptakan. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Malaikat dan iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 kejadian yang berbeda, di mana malaikat menerima perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam. Sedangkan iblis tidak menerima perintah Allah atau menolaknya untuk menghormati Nabi Adam. Allah pun murka dengan kesombongan iblis, lalu Allah mengeluarkan iblis dari surga. Dan iblis bersumpah akan menggoda manusia untuk berbuat keburukan. Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Pendamping Nabi Adam bernama Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Mereka hidup bahagia di surga. Dan Allah melarang mereka untuk mendekati buah khuldi atau buah terlarang. Namun, karena iblis terus menggoda, akhirnya mereka pun melanggar perintah Allah dan mendekati buah khuldi tersebut. Dan di situ mereka pun menyadari kesalahan mereka. Lalu mereka langsung memohon ampunan kepada Allah. Di mana Nabi Adam diturunkan di sebelah timur, sedangkan Hawa diturunkan di sebelah barat. Mereka senantiasa bersabar menjalani hukuman dan berpisah selama 40 tahun. Lalu akhirnya dipertemukan kembali di Jabal Rahmah. Mereka harus mencari makan sendiri dan bercocok tanam untuk bertahan hidup. Lalu Allah pun menganugerahkan mereka keturunan. Kemudian keturunan-keturunannya juga mempunyai anak sehingga jumlah manusia semakin banyak sampai saat ini. Cara meneladani kisah Nabi Adam, yaitu jika kita berbuat salah, maka minta maaf dan berdoa memohon ampun kepada Allah. Dan selalu bersikap ikhlas dan sabar dalam menghadapi kondisi apapun. Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita pada materi semester 2 ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi contoh untuk kedepannya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.